Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran PAI untuk kelas 10 SMA. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan kisi-kisi untuk uji paket kompetensi yang akan dilaksanakan insya Allah dari Senin depan sampai nanti Senin depannya lagi untuk jenjang SMA. Baik, langsung saja Bapak tampilkan untuk kisi-kisinya. Oke, untuk pendidikan agama Islam nanti soalnya dalam bentuk link dalam program Yahoo Kahoot nanti akan kalian jawab dengan cara mengklik link yang ada. Baik, langsung saja. Di sini untuk kelas 10 akan ada kurang lebih 30 soal. Oke, kita ke soal kisi-kisi yang pertama. Di sini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oke. Nah, berkaitan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi, ini ada 4 kitab. Oke. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, oke. Dan Al-Quran. Oke, ini diturunkan kepada masing-masing nabi. Contohnya adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kalian cari adalah Nabi Musa. Ini menerima kitab apa sebagai wahyu pada beliau? Injil kah, Taurat ataukah Zabur? Silahkan nanti dicari. Kemudian kisi-kisi nomor 2 itu berkaitan dengan rukun iman. Oke, ini nanti bisa berupa rukun iman yang ketiga misalnya apa, itu nanti tinggal disebutkan. Atau pengertian iman sendiri, iman itu adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya 6 perkara itu memang kita yakini di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan yang sebagai implementasinya. Oke, dari percaya kepada Allah sampai yang keenam percaya terhadap takdir. Oke, di sini nanti meyakini dengan hati, meyakini dengan hati. Oke, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, oke. Kemudian di nomor 3, nama lain Al-Quran. Oke, ini banyak, misalnya ada Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, macam-macam nanti. Tinggal disesuaikan dan harus kalian baca-baca, misalnya sebagai petunjuk itu apa, sebagai pembeda itu apa. Oke. Kemudian di nomor 4, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Oke. Ini ada dalam Quran surah Al-Alaq. Nah, nanti tinggal kalian cari lagi nih, Al-Alaqnya semuanya kah, ke-19 ayatnya, atau hanya beberapa ayat? Oke, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di nomor 5 ini berkaitan dengan rukun Islam yang ada 5. Entah nanti menyebutkan rukun Islamnya atau misalnya implementasi, misalnya puasa atau sholat atau syahadat atau gimana. Oke, kemudian di nomor 6 paman Nabi. Ini kalian diminta menyebutkan siapa nama beliau. Oke, berarti ini berkaitan dengan silsilah atau turunan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib kah, Abdul Muthalib kah? Oke, itu sudah Bapak kasih clue. Kemudian di nomor 7, sholat sunnah sebelum sholat wajib. Kemudian sholat sunnah sesudah sholat wajib. Ini dikenal sebagai istilah apa? Oke, kan banyak tuh sholat sunnah. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah, dan sebagainya. Nah, nanti tinggal disesuaikan sebelum itu apa, sesudah itu apa. Nomor 9 dan 10 ini berkaitan dengan tugas malaikat. Oke, 10 malaikat yang wajib kita ketahui dari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, di sini nanti kalian diminta menyebutkan tugas. Misalnya nanti dalam soal tugas malaikat Malik misalnya apa?
Oke, menjaga pintu surga, menjaga pintu neraka. Nanti tinggal dipilih yang besar. Oke, untuk soal jenjang SMA ini semuanya adalah pilihan ganda. Oke. Kemudian nomor 11 berkaitan dengan rukun Islam. Tadi sudah Bapak jelaskan. Di nomor 5 juga sama. Nanti ini berarti tinggal kalian ingat dan kalian jawab nanti sesuai dengan pertanyaan. Kemudian pengertian nih dari khotamin nabiyina. Ini apa artinya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian assalam. Nah, kemudian implementasi al-wakil. Ini berkaitan dengan asmaul husna. Oke, kemudian ada di 15 ini berkaitan dengan tajwid, yaitu hukum bacaan izhar. Nih. Oke. Hukum bacaan izhar itu masuk dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Oke, dari alif sampai dengan ya. Nah, nanti hurufnya untuk izhar sendiri itu artinya adalah jelas. Jadi harus dibaca jelas ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dengan salah satu huruf izhar. Hurufnya ada 6. Hamzah, alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, nih ada 6 huruf izhar. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf a, dengan huruf alif atau dengan huruf ain, maka bacanya dengan bacaan yang jelas. Kayak nanti di sini bisa berupa ayat, potongan ayat yang Bapak tuangkan dalam soal, nanti tinggal dicocokkan. Kemudian nomor 16 kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, di sini sudah tadi. Nabi Isa apa? Kemudian Nabi Daud apa? Ada 4. Tadi yang pasti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal kalian cocokkan. Oke. Kemudian 17 jumlah Asmaul Husna. Ini jelas 99. Kemudian nama kakek Nabi. Nah, ini jangan tertukar. Kakek dan paman Nabi. Oke. Ada Abdul Muthalib. Ada satunya lagi apa? Nah, nanti tinggal kalian lihat. Oke. Kemudian nomor 19 bacaan hukum iklab. Ini sama juga nun mati atau tanwin. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu ada 4. Nih, yang pertama ada tadi izhar. Izhar. Yang kedua itu ada idgham. Idgham nanti dibagi menjadi 2. Kemudian ada iklab. Dan yang terakhir ada ikhfa. Oke, di sini ada iklab. Nah, iklab ini ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, dia hanya 1. Oke, iklab sendiri itu apa, Pak? Iklab itu berubah. Jadi ketika nun mati atau tanwin kan yang biasanya kita ucapkan n, maka dia akan berubah jadi m. Oke, jadi berubah. Misalnya mim ba'di. Oke. Nih, Bapak tuliskan min ba'di. Nah, ini kan nun mati, kan seharusnya dibaca min ba'di, tapi karena dia hukumnya iklab, maka berubah jadi mim ba'di. Oke, ini hukum bacaan iklab. Kemudian al-jami'. Itu artinya apa? Jumlah rakaat sholat. Nah, ini bisa gabungan keseluruhan atau per sholat. Nanti tinggal dibaca konteks soalnya itu dimintanya seperti apa. Nomor 22 dan 23 di sini berkaitan dengan aurat. Oke, yang namanya aurat berarti harus ditutupi. Aurat perempuan dan aurat laki-laki. Oke, kalau perempuan itu apa? Seluruh tubuh, kecuali nanti telapak tangan dan telapak tangan biasanya. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengan lutut. Oke. Pusar